Selamat malam, Su Joni. Kita nih udah mau tahun baru Imlek. Kira-kira topik apa yang kita biasa ramai dibicarakan itu? Ya, seperti biasa kalau menjelang Imlek itu yang dimana mengandung unsur-unsur keberuntungan. Nah, itu orang-orang kita itu sangat antusias mengenai itu. Kira-kira tahun ini apa sih yang bisa memberikan keberuntungan, kemudahan, kesehatan. Nah, itu sebetulnya berarti kita harus berbicara tentang sio yang berjalan untuk tahun 2022 gitu. Oh, tadi sio macan ya? Ya. Sio macan ya? Sio macan gimana? Tahun macan ini macan air ya? Macan air. Macan air. Kira-kira ada ramalan nggak atau gambaran tentang macan air ini? Kira-kira? Kalau untuk sio macannya sendiri sesuai dengan sio yang berjalan, sesuai dengan keyakinan kita sebagai umat Tridharma, di mana macan ini tahun ini bersinggungan dengan namanya Dewa Tai Sui. Nah, ketika seseorang bersinggungan dengan Dewa Tai Sui, diyakini akan mempengaruhi keberuntungannya itu. Jadi intinya yang sio macan tuh tahun ini kurang baik. Oh, kurang baik? Kurang baik. Kalau sio macan apa ini maksudnya? Apa dia tanah, air, atau sama, semua macan karena dia adanya di tahun jalan, tahun macan tahun ini bersinggungan dengan Tai Sui yang namanya Jenderal Hei. Kalau mengenai yang bagus, apakah dari sio air mendukung sio yang mana gitu, Tomo? Karena kalau sio ini kan sudah merupakan satu perhitungan ya dari pendahulu-pendahulu kita itu. Katakanlah ahli-ahli mitologi atau astronomi itu yang mereka sudah pakarnya sudah dibentuk seperti itu. Untuk keberuntungannya biasanya ya hindarin yang bentrok dengan tahun ini, misalnya sio macan. Sio macan dikatakan bersinggungan dengan Tai Sui. Nah, dia akan mengalami kurang keberuntungannya itu. Agak terganggu begitu. Nah, kemudian ada lagi tuh lawannya yang disebut dengan sio monyet juga sama. Itu berat tuh. Sama kurang lebih. Kalau unsur-unsur seperti air ya, unsur api itu berlawanan nggak ya? Unsur api? Ya, jelas kalau di dalam katakanlah di dalam Peji itu disebut ada sen, ya saling melahirkan, bentrok atau saling merusak gitu. Nah, kalau api ketemu air kan dia bentrok, mati. Iya, berantem. Jadi kurang baik, kurang harmonis. Kalau unsur tanah bertemu dengan air, nah tanahnya yang kuat, airnya yang masalah. Karena air diserap sama tanah, habis, lelah dia. Kalau air ketemu air, nah sesama berarti saudara. Saudara kan saling mendukung, kuat. Sama kuat. Jadi kalau dalam hal ini ada istilah persembahan ciong. Ada. Bagaimana Pak dalam pandangan kita? Iya. Persembahan ciong. Kalau berkaitan dengan ciong, memang ini sudah merupakan satu metode, satu pakem yang sudah dijalankan bahkan sudah ratusan tahun yang silam. Memang dikatakan dengan sio-sio tertentu dalam tahun berjalan ada yang berkenan dengan ciong itu. Nah, sebenarnya tahun ini pertama ciong Tai Sui-nya adalah macan. Kemudian ada ciong. Jadi dengan demikian inilah yang perlu kita netralisir karena diyakini yang berbenturan dengan itu akan tidak terjadi keharmonisan sehingga akan mempengaruhi kehidupannya. Gitu. Karena yang selalu terjadi dalam ciong itu adalah satu mengenai usaha pekerjaan ya. Kedua tentang kesehatan, ketiga keharmonisan. Nah, ini salah satunya mesti bermasalah gitu. Nah, kita kan suka nggak memperhatikan sepertinya kan. Nah, udahlah saya nggak percaya ciong. Memang nggak ada masalah. Ciong itu sebetulnya yang terjadi adalah energi alam yang terjadi dari
kita katakanlah tata surya itu kan bergerak, berputar. Nah, di situ dia menciptakan pola-pola tertentu sehingga membentuk energi tertentu di mana akan saling mempengaruhi. Nah, begitu juga manusia, kita kan adanya di bumi, kita terpengaruh. Tapi walaupun tidak signifikan, tidak seperti orang makan cabai, gigit pedas, nah kita terasa nih. Kalau siong atau ciong itu kita nggak terasa. Nah, makanya anjurkan kita harus sembahyang ciong. Tujuannya apa? Kita membangun kepada dewa itu mohon perlindungan. Artinya apapun yang terjadi kita akan diberikan perlindungan, Popi Pengkan, itu seperti tujuannya. Ini kalau orang melihat ya, kan air. Apakah ada ketakutan dengan banjir atau bagaimana Pak ya? Ada ke situ ke arah-arah kira-kira gambarannya? Ya memang kalau dilihat ini karena dia unsurnya air ya. Air berarti konotasi dengan air, tapi sebetulnya nggak ke situ. Oh, bukan. Artinya nggak semata-mata kita hanya melihat ini macan air, kemudian yang berkaitan dengan air tahun ini mau akan nggak juga, belum tentu. Nggak ke situ karena banyak yang perlu diperhitungkan, nggak sesederhana itu. Ya, nggak sesederhana itu, banyak yang harus disesuaikan gitu. Dan pasti ya, setiap orang pun beda-beda ya, walaupun dengan unsur yang sama ya, karena jam lahir ya Pak. Jam Betul. lahir. Setiap orang punya jam lahir, punya tahun lahir, bulan dan sebagainya. Nah itu membedakan. Kita setiap biasa kita tuh dihitung dalam kurun waktu ya, satu hari kita cuma 12 waktu. Karena setiap waktu 2 jam. Nah kita lahir kan bisa beda-beda. Walaupun sama ya lahirnya, jamnya sama, kemungkinan juga bisa beda. Karena masih dia ada segmen yang lebih kecil lagi yang menentukan ke arah situ. Nah ini masuknya kemana? Ke PG. Oh, PG. Kalau kita pelajarin PG, nah itu akan dibahas sampai sedetail itu. Kalau kita kupas secara karma nih ya, apakah kan kalau di karma itu bisa diperbaiki ya Pak ya? Apakah sio sendiri bisa diperbaiki peruntungan itu? Nah ini perlu dipahami, sio itu bukannya karma. Tidak ada hubungan dengan karma. Karena kita berbicara sio itu berbicara alam semesta. Oh, alam ya. Iya, energi alam. Nah ketika yang tadi saya bilang kalau tata surya berputar, bergerak, dia menciptakan pola-pola tertentu dan memiliki pengaruh-pengaruh tertentu. Nah, kemudian dengan demikian dia akan muncul yang namanya energi. Nah, energi ini kalau di compare gitu ya, akan muncul segmen-segmen yang wah ini kurang beruntung, ini beruntung, ini baru mulai dan sebagainya. Nah itu, nah kan nggak bisa langsung kita katakan ini adalah karma buruk, dan tidak ada. Hanya ketika energi ini tercipta, dia mempengaruhi alam semesta. Kita manusia ada di dalam, ya sama. Kita juga terpengaruh. Gitu ya. Demikianlah wawancara kali ini. Terima kasih Pak Joni, Suhu Joni, Romo Joni. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari hasil diskusi. Terima kasih. Selamat malam. Nama budaya.